Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi tentunya masih dengan saya Rohma. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini. Nah, setelah tadi kita sudah menjadi sejarawan begitu ya teman-teman, dari sejarah ketiga di dunia dan sejarah ketiga di Indonesia itu sendiri. Nah, saat ini mari kita bersama-sama memahami mengenai definisi K3, makna dari lambang K3 dan dasar hukum K3. Baik, yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu nih teman-teman, definisi K3 itu apa sih? Apa itu K3? K3 itu terdiri dari berapa kata teman-teman? Ada 2 kata, keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Baik, kita secara etimologi K3, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Secara yuridis, pengertian K3 yaitu sekumpulan peraturan yang disusun secara teratur tentang sesuatu yang dilarang atau yang diwajibkan untuk dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan, dan untuk itu dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Nah, sedangkan menurut arti katanya nih teman-teman, menurut arti kata dari keselamatan kerja yang pertama, dari arti kata keselamatan kerja kita ambil kata kunci melindungi. Keselamatan kerja ini diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Kemudian kata yang kedua yaitu kesehatan kerja. Dari arti kata kesehatan kerja ini kita ambil kunci yaitu mencegah. Kesehatan itu sendiri diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Nah, secara umum pengertian kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Baik, jadi beberapa pengertian itu dari pengertian secara etimologi, secara yuridis, dan berdasarkan arti katanya itu sendiri, kita bisa menyimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk melindungi keselamatan orang, yaitu terdiri dari pekerja dan orang lain, dan aset yang terdiri dari peralatan dan bahan produksi yang berada di tempat kerja. Supaya apa? Untuk mencegah terjadinya PAK, yaitu penyakit akibat kerja, dan KK, kecelakaan kerja. Kita beralih untuk mengetahui dasar hukum K3. Tentunya sebelum menciptakan dasar hukum mengenai K3, maka terlebih dahulu pasti yang menjadi
menjadi dasar dari segala hukum adalah dasar hukum dalam UUD 1945. Nah, kenapa sih kita berpatokan kepada UUD 1945? Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai undang-undang tertinggi di Indonesia yang telah menjadi landasan hukum bagi peraturan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang lain. Nah, hal ini bisa kita lihat nih teman-teman dalam pembukaan UUD, dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, bagian mengingat yang menyebutkan pasal 5 yang isinya yaitu ayat 1, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal yang kedua, ayat yang kedua yaitu Presiden menetapkan bahwa peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, lanjut disebutkan juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengingat pasal 20 yang bunyinya ayat 1, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ayat kedua, jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Nah, dasar hukum yang terakhir dari UUD 1945 yaitu pasal 27, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, di sini artinya undang-undang atau peraturan ketiga itu sendiri dilandaskan dari UUD 1945, yang mana nanti pada saat pembentukan undang-undang ketiga, Presiden tetap membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, begitu. Dan untuk rancangannya juga melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan barulah nanti diterapkan untuk seluruh warga negara di Indonesia, yang mana dalam penerapan undang-undang ketiga ini setiap warga negara wajib atau sama kedudukannya di mata hukum. Nah, barulah kita melanjutkan ke undang-undang atau dasar hukum ketiga. Apa sih undang-undang apa sih yang menjadi dasar hukum ketiga ini? Yang pertama tentunya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang terdapat pada bab 2 Undang-Undang, yaitu ruang lingkup yang berbunyi 1, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. 2, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 3, adanya bahaya kerja di tempat itu. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, tepatnya terdapat di pasal 5 ayat 1 dan 2. Nah, yang bunyinya, setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses,
atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Kemudian Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina K3 atau P2 K3, tepatnya terdapat pada pasal 2 ayat 2, yaitu tempat kerja dan pengusaha atau pengurus mempunyai 100 orang pekerja. Ayat kedua yaitu tempat kerja di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, dari dasar undang-undang keselamatan kerja tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tujuan K3 itu sebenarnya apa sih? Adanya keselamatan dan kesehatan kerja ini yang pertama bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi adanya K3 ini tidak hanya melindungi tenaga kerja itu sendiri, tetapi apabila orang lain seperti pengunjung, kemudian contohnya apabila ada mahasiswa magang, dan contohnya apabila ada tamu yang berkunjung ke lingkup industri, maka sudah terjamin dan sudah terlindungi keselamatannya dengan adanya K3 ini. Nah, yang kedua yaitu efisien dan aman. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kenapa sih K3 itu bisa membuat sumber produksinya menjadi aman dan efisien? Nah, karena dengan adanya K3 ini, sistem manajemen K3 yang terorganisasi dengan sistem manajemen perusahaan, maka sumber produksi akan tertata secara rapi, sehingga penggunaan bahannya, penggunaan peralatannya terkontrol dengan baik, secara aman, dan bisa digunakan secara efisien. Begitu. Kemudian yang ketiga, tujuan dari K3 itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Karena adanya K3 di perusahaan, maka tenaga kerja dan asetnya sudah terjamin keselamatannya, sudah terjamin kesehatannya, lingkungan kerjanya aman, sehingga mereka merasa terlindungi dan mereka bisa dengan bebas meningkatkan produktivitas kinerjanya, sehingga tentunya selain menyejahterakan perusahaan, mereka sendiri juga ikut tersejahterakan. Begitu. Itu adalah 3 poin mengenai tujuan K3. Nah, setelah kita tahu mengenai definisi K3, kemudian adanya dasar hukum K3. Nah, menurut teman-teman, keselamatan dan kesehatan kerja itu, apakah K3 itu wajib? Apakah perusahaan wajib memperlakukan K3? Nah, ini silahkan nanti teman-teman
pikirkan terlebih dahulu jawabannya. Nanti saya mau pada saat diskusi beberapa di antara teman-teman mengungkapkan jawabannya ya. Apakah ketiga itu wajib atau hanya sebuah keharusan dari perusahaan? Baik, untuk sesi yang kedua ini sudah selesai. Silahkan teman-teman pahami dan kemudian dicerna lagi mengenai pertanyaan saya yang terakhir. Nah, nanti pada sesi diskusi saya ingin teman-teman menyampaikan opininya mengenai ketiga itu wajib atau tidak. Begitu. Baik, untuk sesi kedua ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan selamat siang.